Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, Ibu Puji. Untuk pembelajaran kali ini, saya ingin menjelaskan materi kelas 12, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Adapun hal-hal yang penting yang perlu kalian ketahui yaitu A. Pengertian surat lamaran pekerjaan. B. Unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang C yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang A yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini disebut juga kualifikasi pelamar. Selanjutnya yang B yaitu unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur yang pertama dalam menulis surat lamaran pekerjaan yaitu kebahasaan menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang keenam, yaitu melengkapi bagian-bagian surat. Selanjutnya, yaitu yang C, sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, yang nomor 1 yaitu penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, menuliskan lampiran perihal. Yang ketiga, menuliskan alamat surat. Yang keempat, menulis salam pembuka disertai dengan alinea pembuka. Yang kelima, isi surat. Isi surat meliputi identitas diri, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Yang keenam, yaitu alinea penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang atau nama jelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Contoh penulisan tempat dan tanggal surat perihal dan lampiran di sini. Untuk penulisan tempat dan tanggal surat itu diletakkan di pojok kanan atas. Jakarta, demikian contohnya, 17 Agustus 2019. Untuk di akhir tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian selanjutnya, untuk penulisan perihal itu di bawah tanggal surat. Namun letaknya di pojok sebelah kiri, perihal, lampiran. Ya. Untuk penulisan perihal tidak perlu atau tidak boleh disingkat dengan hal atau lam. Jadi harus lengkap. Ya. Perihal, lamaran pekerjaan. Lampiran 5 lembar. Jadi untuk lampiran ini harus ditulis lengkap dengan kata 5 lembar. Nah, untuk selanjutnya yaitu menuliskan alamat surat. Dalam menuliskan alamat surat ini tidak perlu menggunakan kata kepada. Jadi langsung ya YTH titik. Kepala Bagian Personalia PT Pura Barutama. Nah, untuk di bawah tulisan PT tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian di bawahnya untuk jalan tidak boleh disingkat, harus ditulis lengkap. Jalan Jenderal titik
Ahmad Yani, nomor 122, Kudus. Untuk contoh selanjutnya yaitu salam pembuka. Untuk penulisan salam pembuka itu biasanya dengan menggunakan kata dengan hormat. Kata dengan hormat itu D, untuk D ditulis dengan huruf kapital dan H itu huruf kecil, kemudian disertai dengan tanda koma. Selanjutnya yaitu penulisan alinea pembuka. Dalam menuliskan alinea pembuka nanti di sini ya, setelah salam pembuka ya, dengan norma berdasarkan, misalnya berdasarkan iklan atau berdasarkan inisiatif sendiri, silahkan kalian tulis. Selanjutnya untuk isi surat lamaran pekerjaan. Untuk contoh isi surat lamaran pekerjaan, dalam isi itu termuat identitas diri yaitu nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat, dan seterusnya. Nah, untuk penulisan nama, tempat, pendidikan, alamat itu cukup menggunakan huruf kecil, ya, huruf kecil, N kecil, T kecil, P kecil, A kecil. Nah, menggunakan titik 2, baru di sini nama menggunakan huruf kapital. Setiap awal kata ya, kalau nama orang huruf kapital, kemudian tempat juga huruf kapital. Jakarta, 29 Februari 2000. Nah, pendidikan terakhir SMK Pelayaran Jakarta. Alamat jalan ya, dan seterusnya. Ini contohnya seperti ini ya. Kemudian untuk isi yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Untuk maksud dan tujuan ya, setelah maksud dan tujuan, keterangan tentang alasan pengiriman atau pelamar pekerjaan ya, untuk maksud tujuan. Kemudian yang C-nya ya, menyatakan lampiran, yang C ya, untuk isi yang C itu menyatakan lampiran. Di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma ya, titik koma nih. Dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik ya. Contohnya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, titik koma. Fotokopi kartu tanda penduduk, titik koma. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Nah, ini karena yang terakhir jadi menggunakan tanda titik. Dan untuk penulisan fotokopi itu yang biasanya pakai fotokopi, tetapi yang betul itu yaitu fotokopi menggunakan kata huruf K ya, fotokopi dan digabung penulisannya. Untuk selanjutnya yaitu contoh penutup surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Untuk penutup, contohnya dengan diawali kata demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, contoh salam penutup yaitu hormat saya. Ya. Kalau salam penutup itu letaknya itu di sebelah kanan bawah ya, dengan huruf awal kapital, hormat huruf kapital, saya S kecil, diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya itu contoh tanda tangan dan nama jelas atau nama terang. Yaitu tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis dengan nama lengkap kalian. Ya, misalnya hormat saya, tanda tangan, dan nama lengkap kalian. Ya. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang terdapat di dalam
pembelajaran materi tentang surat lamaran pekerjaan ini. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu.